Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat benar yang sudah hadir kembali pada kesempatan hari ini di hari terakhir program kelas Kurma, Kumpul Ramadan Belajar Bersama Kampus BOS. Kebahagiaan yang luar biasa yang wajib kita syukuri saat ini atas nikmat sehat dan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga saat ini kita bisa bersilaturahmi dan berjumpa lagi di keadaan yang sehat walafiat. Baik, tidak terasa ya sahabat benar, sudah 4 hari kita bersama untuk saling membantu melebarkan kapasitas diri, sharing dan belajar bersama.
seputar bisnis. Semoga sahabat benar dapat mengambil insight dan ilmu selama 4 hari bersama Kampus Bos. Oke, langsung saja. Tema keempat pada edisi Kurma kali ini bertemakan, apa ada yang sudah tahu, sahabat benar, tema hari ini? Apa sudah ada yang tahu untuk temanya? Baik, untuk edisi Kurma hari ini, yaitu cara baru untuk pahami siapa target market Anda. Yang pastinya ini adalah tidak kalah menarik tentunya dari 3 tema kita sebelumnya ya. Masih bersama saya di sini, Sally Wahyu Andraina. Mohon izin kembali untuk menemani sahabat benar memandu kelas pada malam hari ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita bersama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Baik, selesai? Ya, sudah ada yang mulai bergabung ya? Baik, jika sebelumnya saya memberikan pantun di setiap di awal kelas ya para sahabat berenang, kali ini sedikit berbeda dari kelas-kelas sebelumnya. Kali ini saya akan memberikan sedikit kutipan. Kutipannya ini dari Ali bin Abi Thalib. Kata-katanya yang bagus banget. Ini saya kutip hari ini. Oke. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ilmu itu ada 2 macam, apa yang diserap dan apa yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Jadi harapannya pada kelas malam hari ini, materi yang disemak dan didengar para sahabat trainer yang sedang berada di rumah, atau mungkin di jalan, atau mungkin masih ada di kantor, dapat diserap dan ditangkap dengan baik, agar dapat memberikan manfaat kepada sahabat trainer semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, oke, sebelum menunggu teman-teman yang lain bergabung, seperti biasa saya mau menyapa beberapa peserta dulu ya, yang sudah bergabung di sini. Di sini ada, oke, bisa dibantu juga ya untuk sahabat berenang agar kita saling mengenal begitu, untuk merubah nama device-nya menjadi format nama instansi, kemudian nama peserta, dan juga asal kota, begitu ya. Jadi kita bisa saling kenal ini dengan para sahabat berenang yang lain yang mungkin sudah bergabung di hari sebelumnya atau yang baru bergabung hari ini, begitu ya. Saya sapa dulu mungkin dari, oke, yang belum pernah saya sapa di sini mungkin dari Rumah Sehat Ashifa, Pak Agus, bisa open mic Pak Agus? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, suara agak jelas ya Pak Agus ya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, baik ya. Baik Pak Agus, ini bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik. Iya, Pak Agus, bagaimana ini untuk persiapan lebarannya? Apa sudah ada? Sudah selesai disiapkan, Pak? Ini kan lebaran sudah semakin dekat, Pak Agus. Katanya semuanya sudah siap, cuma tinggal uangnya Sudah sedang siap belum. ya? Aduh. Allah akbar, siap. Baik, baru Pak Agus. Baik. Masih semangat Agus ya mengikuti kelas hari ini ya? Insya Allah. Baik, Pak Agus, ini saya mau tanya-tanya sedikit ya, kita sharing-sharing Monggo. gitu. Tema hari ini kan mengenai ini Pak Agus, target market ya. Kalau misalkan dari Rumah Syifa sendiri, Rumah Sehat Asyifa sendiri, di menjelang Lebaran atau saat Ramadan ini, untuk penjualannya bagaimana Pak? Mungkin meningkat secara signifikan begitu, yang dirasa Pak Agus? Kalau misalkan di bidang kesehatan, begitu bagaimana Pak Agus? Mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman. Ya, kita kan di bidang jasa ya. Jadi memang biasanya memang untuk ya Ramadan seperti ini biasanya memang ada penurunan. Nanti mungkin biasanya nanti akhir Ramadan, kemudian awal Syawal nanti akan ada peningkatan lagi seperti itu biasanya. Ya. Amin. Semoga ya Pak Agus ya. Amin. Baik. Ada satu lagi mungkin ya yang
mau saya tanyakan, kalau misalkan di bidang kesehatan, begitu ya Pak Agus, ini Pak Agus sudah ada targetnya nggak sih? Untuk target marketnya secara spesifik itu kalau misalkan di bidang kesehatan ada nggak Pak Agus? Iya, Di kita untuk ada rumah memang. ada ya, baik-baik. Memang Mm-mm. jadi sudah ditentukan targetnya siapa, begitu ya Pak Agus ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Baik-baik, baik-baik, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Agus ya. Sama-sama, sama-sama. Mungkin satu lagi, saya mau menyapa satu lagi yang sudah bergabung di sini. Ada dari Ibu Neni Nuryati nih yang selalu setia ikut kelas Gurma Ibu Neni. Bisa bergabung Bu Neni, bisa open mic dan open videonya. Ibu Neni Nuryati bisa mendengar suara saya. Ibu Neni. Baik, mungkin yang lain dulu ya. Mungkin dari Bapak Fathul Bapak Fathul bisa bergabung Pak Fathul. Bu Neni sudah ada. Oke, kan Bu Neni dulu ya. Bu Neni, halo. Halo Bu Neni, bisa open mic? Bu Neni? Iya, suara saya terdengar Bu Neni dari sana. Oke, masih connecting audio. Oke, Bu Neni bisa dengar suara saya? Oke, mungkin kita ke yang lain dulu ya. Mungkin dari Ibu Siti Saada. Ibu Siti Saada bisa mendengar saya? Ibu Siti Saadah 23 bisa bergabung. Oke, mungkin ada beberapa kendala sinyal ya. Baik, baik kalau begitu, saya, oh suara terdengar. Pak Fadul Solo, halo. Pak Fadul bisa open mic nggak? Pak Fadul. Halo, bisa. Halo, ya halo Pak. Ya apa kabar Pak Fadul? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, baik. Iya, Pak Fadul, ini saya minta waktunya untuk sharing sebentar ya. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Fadul, bidang usahanya di bidang apa Pak Fadul? Ini di apotek, Mbak. Oh, Ini di masih apotek, jadi masih di sama-sama. lokasi Oh, sambil masih di lokasi. jaga. Baik, baik, baik. Masih semangat ya Pak Fatul ya untuk ikut kelas Ya, ya. ya, Baik, baik. Baik, jadi sama-sama di bidang kesehatan Pak ya. Begitu ya Pak Fatul ya. iya. Iya. Kalau untuk apotek sendiri ini ada target marketnya sendiri nggak Pak Pak Fatul apoteknya atau untuk menyeluruh saja? Untuk target market, kalau sini ya, kalau dari tingkat ekonomi ya semua, dari ekonomi Hmm, yang level bawah, menengah, sama atas ya. Karena kalau baik, obat kan semua butuh ya. benar. Jadi kita ya Betul. berusaha untuk menyediakan gitu. Terus Baik, kalau baik, baik. sini kan deket UIN Surakarta, Hmm, Universitas Islam Negeri RM Said Surakarta gitu. Jadi ya baik. yang jual yang obat-obatan atau suplemen untuk mahasiswa gitu. Gitu. Oh, begitu. Baik, baik. Jadi memang dekat di keramaian begitu ya, Pak ya, dekat dengan Iya eh, betul. kampus begitu ya. Baik, baik. Iya. Terima kasih untuk waktunya Pak Fadul untuk sharingnya ya. Iya. Ya sama-sama. Baik, ya. Untuk sesi sharingnya saya rasa cukup. Terima kasih kepada sahabat Bernar tadi Pak Fadul yang sudah bergabung. Sesi selanjutnya ini adalah salah satu sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat trainer, yaitu pengumuman pemenang program Traktiran Heboh Ramadan atau THR. Nah, ini dipastikan ada dua pemenang yang sudah kita siapkan yang berhak mendapatkan THR dari kampus Bos ya. Oke, sudah siap ya? Saya umumkan pemenangnya. Baik, pemenang yang pertama untuk program Traktiran Heboh Ramadan yaitu jatuh kepada akun Instagram
Oke. Deng, deng, deng. Sudah siap? Oke. Untuk akun pertama yang berhak mendapatkan traktiran heboh Ramadan yaitu adalah Dewi Dewa Water Filter. Oke, Dewi Dewa Water Filter bisa bergabung? Ada di sini? Sudah bergabung? Ya. Oke, pemenang kedua yang mendapatkan traktiran heboh Ramadan dari kampus BOS yaitu yang memiliki akun Instagram yaitu Aksara Sahati. Nah, selamat untuk dua pemenang ya, kepada Dewa Dewi Filter dan Aksara Sahati. Nah, setelah ini akan ada kakak admin, mungkin setelah kelas ya, untuk menghubungi yang memiliki akun Dewa Dewi Filter dan Aksara Sahati untuk penyerahan hadiahnya. Begitu ya. Selamat kepada dua pemenang. Nah, lumayan ya, bisa buat jajan gitu. Bisa dapat kelas yang insight-nya bermanfaat, masih dapat THR juga gitu ya. Jadi happy banget pasti untuk jajan beli takjil. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu agar kita nanti diskusinya bisa lebih panjang ya, gitu dengan pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan ini, mengenai profil pemateri hari ini. Baik, mungkin Kak Admin bisa di-share. Baik, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai tema cara baru untuk pahami siapa target market Anda dengan pemateri yaitu Bapak Muhammad Jainuddin. Nah, ini sudah bisa jelas dibaca di situ ya. Untuk pematerinya adalah Bapak Muhammad Jainuddin. Kalau kita sering menyapanya dengan sebutan Bapak J, panggilan akrabnya, gitu ya. Beliau adalah seorang certified mentor, mentor pendamping UMKM yang merupakan certified mentor BRM atau Business Roadmap model 1.0, kemudian certified BNSP digital marketing, social media marketing, dan juga junior trainer. Untuk experience-nya juga tidak kalah menarik. Beliau adalah pendamping UMKM, Dewan Penasehat Semesta, MPP, DPR Mart Kota Pasuruan, kemudian Hospitality Professional Consultant, Government Hospital, dan Private Hospital. Kemudian juga merupakan IT Education Consultant. Nah, baik. Oke, kita cek di sini juga Pak J sudah bergabung ya. Halo Pak J, bisa langsung bergabung Pak J? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak J. Waalaikumsalam, Pak Kepala Sekolah. Ya, bagaimana kabarnya Pak J hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Menu berbukanya hari ini apa Pak J? Spesial hari ini menu berbukanya. Permintaan Apa itu anak-anak Pak? sate ayam. Apa Pak? Sate ayam menunya hari ini. Waduh, sate ayam aduh spesial sekali ya Pak J ya. Baik, ini sedang di rumah Pak J? Ya, kebetulan di kamar anak-anak ada kegiatan juga. Jadi saya ngungsi dulu lah sementara di kamar anak-anak karena memang begitu. Baik. Baik. Alhamdulillah, sebelumnya kami sampaikan terima kasih ya Pak kepada Bapak J telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya malam hari ini ya Pak. Siap, Baik. insya Allah. Ya, baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai Pak J ya. Di sesi materi tadi sempat sebelum Pak J bergabung juga kita sharing-sharing begitu ya. Ini sahabat trainer udah punya target pasar belum sih begitu ya. Jadi sudah tadi mungkin sempat nguping-nguping begitu Pak J. Baik, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak J. Silakan monggo Pak J. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Saya cek dulu. Jelas? Kalau jelas silakan tulis di kolom komentar di chat. Jelas Pak gitu ya. Saya ingin tahu soalnya ini khawatir ada delay atau apa sehingga materi yang diterima tidak secara utuh. Jadi nanti perlu harus mengulang berkali-kali. Baik, terima kasih jelas sekali. Siap. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
Baik, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bagaimana Bapak Ibu di hari keempat kegiatan kurma malam hari ini di bulan Ramadan, ya kan? Kemarin mungkin ini sudah ada yang mulai iktikaf ya. Sudah ada mulai iktikaf, sudah mulai ada persiapan untuk ya prepare Lebaran, ya gitu kan ya. Tapi insya Allah masih semangat ya puasanya ya sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita melihat ya kurma kemarin kan kita di hari pertama sudah dengan pemateri dari Mas Arvin ya kan terkait bagaimana sih membuat nilai tambah dari sebuah produk ya kan itu kan. Kemudian dilanjutkan di hari kedua ya kan ya. Di hari kedua itu kalau kita sudah punya produknya ini ya kan ya. Dari produknya itu nilai tambahnya bagaimana cara mendistribusikan. Nah, distribusinya dari siapa? Kemarin disampaikan oleh Mas Al. Bagaimana cara distribusinya dan sebagainya. Nah, setelah distribusi jalan nih. Nah, ini kemudian dari Kang Cucu kemarin juga menyampaikan terkait bagaimana membangun tim, nah, membangun super timnya seperti apa. Nah, malam hari ini kita sedikit mundur sebentar ya, sedikit sebentar. Bagaimana kita meramu rumusan atau melihat potensi target market kita nanti yang akan menjadi leverage kita menjadi tidak hanya target market, tapi target market ini juga bisa menjadi sebuah pengungkit atas keberhasilan kita nanti. Nah, ini saya cek dulu ya, yang hadir hari ini Alhamdulillah 19 orang, saya lihat ini ada yang dari, ada Pak Adi Permana, dari Kupang ini, kebetulan saya kenal beliau, kemudian Pak Anang Jogja YC6, insya Allah saya juga kenal, kemudian Mas Aris, ada juga saya lihat Pak Fatul, kayaknya ini Sari Parmawati ini, sepertinya. Jadi, kemudian, nah yang lainnya salam kenal Bapak Ibu ya. Nah tadi disampaikan oleh Mbak Seli terkait dengan profil saya bukan apa-apa di sini Bapak Ibu. Saya juga masih seorang pengusaha, ya kan. Saya Bunda Lesi Tangerang, Masya Allah. Salam kenal Tangerang, saya juga punya teman di sana, Kang Cucu ada di sana. Kemudian ada beberapa teman-teman Kang Cucu di Bogor, di Tangerangnya ada teman-teman dari SBC juga banyak yang dari sana semuanya. Nah, luar biasa malam hari ini semangatnya, auranya sampai di sini. Ini ada juga dari Lawang, nah, dekat ini dengan rumah saya ini. Saya di Pasuruan ini di Lawang. Insya Allah kalau biasanya ke Malang pasti akan melewati Lawang karena nggak ada jalan lagi, cuma satu-satunya. Kecuali kalau lewat tol gitu kan ya. Baik, Bapak Ibu sudah siap hari ini? Are you ready? Silakan kalau siap, silakan tulis di kolom chat. Sudah siap? Wah, sudah siap. Wah, Masya Allah, luar biasa. Siap. Nah, oke. Terima kasih. Nah, malam hari ini kita sedikit flashback mundur ya sebenarnya. Kalau misalnya kita membuat sebuah perencanaan bisnis ini, katakanlah saya akan membuat unit usaha baru, atau membuka cabang baru, atau membuka produk baru. Nah, ini penting ini. Maka langkah utama biasanya kita membuat bisnis plan, apapun itu, mau itu BMC, mau itu PRM, ya kan? Maka biasanya kita akan menemukan apa dulu, kira-kira, ya? Kira-kira apa? Apakah produknya dulu atau pasarnya dulu? Nah, gitu kan ya? Ada dua ini, ada yang mengikuti mazhab, wah produk dulu Pak, ya silakan nggak apa-apa, gitu kan ya? Ada yang mengikuti mazhab, wah harus marketnya dulu. Nah ini sama-sama benar, tidak ada salah, gitu kan? Ya kan? Yang salah adalah tidak dijalankan, gitu aja. Jadi dua-duanya benar. Nah idealnya memang harus pasar dulu, ya kan gitu. Kecuali kalau memang kita memiliki finansial yang sangat besar sekali. Contoh, ada beberapa perusahaan besar yang memang membuat produk terlebih dahulu. Marketnya itu dibuat setelah produknya jadi. Dan ini memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi bagi kita UMKM ya, kelas kayak saya, Bapak Ibu semuanya ini, wah, ya kita lebih baik adalah melakukan melalui dari target market dulu. Jadi marketnya dulu kita harus memahami. Di mana market kita, karakteristiknya seperti apa. Maka malam hari ini saya tidak ingin menyampaikan materi sebenarnya Bapak Ibu. Kita sharing aja. Kita sharing dari best practice Bapak Ibu saya
memiliki usaha yang luar biasa, saya yakin pasti Bapak Ibu memiliki strategi-strategi bagaimana melihat target market potensial yang bisa dibidik istilahnya seperti itu untuk mendapatkan value kita. Ingat ya, kita tidak menjual produk, tetapi kita menjual adalah value-nya, gitu kan ya. Materi dari Coach Arvin ya. Kita menjual apa ini? Menjual value atau nilai tambahnya. Kalau produk nanti kita bisa di-compare, ya kan ya, selesai di situ. Tapi kalau value added adalah nilainya akan lebih tinggi. Baik, Bapak Ibu. Nah, saya ingin tanya, silakan jawab di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan di chat. Usahanya apa? Target marketnya siapa? Yuk, silakan ditulis di kolom chat. Yuk, saya ingin tahu, Bapak Ibu pasti punya target market kan ya? Silakan tulis, oh usahanya saya adalah keripik, target marketnya ini. Yuk, silakan ditulis dulu. Tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan, kayak tadi siapa Bu yang punya Pak Agus ya, Pak Agus, rumah herbal itu juga sudah menyampaikan kayak gitu kan ya. Laundry kalangan menengah, siap. Terima kasih Bu. Ini Ibu atau Bapak? Firda Bekri, wanita usia 20 sampai 65 tahun. Wah, spesifik nih. Ibu, oh ya, Bu Eka Lawang. Nah, laundry kalangan menengah. Wah, ini berarti laundrynya memang membidik langsung spesifik atau segmented nanti. Oke. Lanjut, roti gembong, target market usia 20 sampai 45. Oke, nasi bebek menengah ke bawah. Oke, sip. Terima kasih. Umroh keluarga, ya siap. Terus kemudian Pak Adi, usaha distribusi lampu alat, target marketnya retail toko, listrik, toko bangunan, dan kontraktor. Sip. Bu Sri Utami, golongan menengah. Oke, usaha apotek orang sakit. Wah, ini menarik nih. Apotek orang sakit nih, target marketnya ini. Nanti kita bahas. Oke, lanjut. Rumah saya targetnya golongan menengah. Oke, siap. Nih, saya ke bahasa target haji umroh. Oke, siap. Siti Saada, saya usaha kue basah, targetnya adalah haji dan umroh. Wah, ini nanti kue basahnya dibawa umroh ini nanti ya, dibawa oleh-oleh ke Mekah gitu ya. Biasanya kan kalau Mekah bawanya kurma ke Indonesia, kalau ini dibalik. Ya, ini luar biasa ini. Alvira Food, distributor makanan kualitas dengan kursi target, market usianya ibu-ibu usia 25 sampai 50 tahun, ekonomi menengah, lokasi kota besar. Sip. Luar biasa. Al-Maslahah Production, produksi cemilan, rumah terkhusus kacang tanah putih. Wah, kacang tanah putih menengah dan ibu-ibu. Oke. Saya Bu Neni Nuriyati, saya aneka keripik dan kue kering. Nah, target marketnya nanti dijelaskan Bu ya. Talia Kopi Aksa Batu, kedai kopi Aksa usia 17-50 tahun. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, rata-rata Bapak Ibu mayoritas sudah memahami target marketnya, ya kan ya, sudah memiliki target marketnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada yang salah dari target market Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu akan memiliki effort yang berbeda ketika Bapak Ibu memiliki target market yang sangat jelas, yang clear, yang spesifik. Nah, itu kata kuncinya. Jelas atau clear tadi ya, dan spesifik. Itu akan lebih mudah. Artinya apa? Target marketnya sudah jelas, gitu kan ya. Target marketnya di mana? Kalau keripik siapa kayak gitu. Tadi ada yang menyampaikan wanita usia ini, kemudian lokasinya di mana kayak gitu. Nah, itu secara garis besarnya seperti itu. Apakah salah? Tidak, semuanya benar gitu kan ya. Kok bisa benar? Ya, terbukti sudah jalan kan gitu kan ya. Terbukti sudah jalan, kecuali kalau tidak jalan. Nah, maka harus dilakukan produk fit. Nah, bagaimana nanti kalau kita memiliki produk atau unit atau jasa baru? Apakah nanti target market yang lama ini bisa kita gunakan atau bisa kita penetrasi kembali? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari nanti responnya. Maka tetap harus melakukan riset. Oke. Mungkin bisa dibantu operatornya, adminnya mungkin untuk next. Oke. Sudah bergantikah di tempat Bapak Ibu? Belum. Belum. Oke, belum. Oke, mungkin bisa dibantu masih baik. Nah,
penting bagi kita adalah mengetahui target market kita secara jelas. Jadi kalau target market itu bisa kita bagi. Yang pertama adalah kita harus tahu posisi target market kita ini termasuk apa. Yang pertama adalah mass target market atau target market secara massal. Contoh tadi misalnya contoh apotek, ya kan? Apotek siapa target marketnya? Secara massal, orang yang sakit, orang yang keluarga yang memiliki keluarga yang memiliki saudara yang sedang sakit atau orang tuanya atau anaknya kayak gitu kan. Itu kan massal, berarti kan umum. Ini lebar Mas Yan. Apakah ini spesifik? Ya, masih spesifik, yaitu orang sakit tadi itu atau keluarga atau orang yang memiliki sahabat atau yang sedang sakit yang membutuhkan obat. Kayak gitu kan ya. Kata kuncinya membutuhkan obat. Maka ini masih dibilang dengan mass atau secara massal itu masih oke. Nah, selanjutnya ada tahapan yang kedua yang lebih dalam lagi, yaitu niche market atau ceruk market. Nah, ini yang Bapak Ibu harus kejar. Ini yang penting ini. Niche marketnya itu siapa? Kayak gitu kan ya. Niche market itu misalnya gini, saya punya usaha makanan, ya makanan. Target marketnya siapa? Orang yang membutuhkan makan, ya kan? Yang memiliki uang membutuhkan makan, gitu kan. Makanannya apa ini? Misalnya contoh, saya usaha makanan, misalnya contoh roti, misalnya roti. Nah, roti ini kan kalau di Indonesia bukan sebuah makanan pokok, benar nggak ya? Benar kan? Tetapi dia bisa menjadi pengganti, ya kan, gitu. Maka target marketnya seperti orang yang membutuhkan roti atau orang membutuhkan pengganti makanan tadi, pengganti karbohidrat, nah, kayak gitu, atau pengganti bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Maka ini bisa kita masukkan lebih dalam lagi. Yang suka apa? Ya gitu kan. Roti apa ini? Ya. Oh, ada yang nanti ada yang roti selai, nanas, ada yang roti isi selai, coklat, ada roti. Nah, ini sudah berbeda target marketnya. Karena ketika target market tidak dibentuk, maka itu akan spesifik. Nah, niche market itu masuk ke dalam, lebih dalam lagi, kayak gitu. Artinya gimana? Jadi nanti Bapak Ibu harus bisa mendefinisikan target market Anda itu secara clear. Akan masuk di mana? Apakah di mass target market atau pasarnya secara massal, secara umum, atau menggunakan yang niche atau yang ceruknya tadi itu lebih dalam lagi. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ada target market secara segmentasi, dan ini yang lebih dalam lagi. Dan ini biasanya adalah barang-barang khusus. Contoh misalnya, contoh. Saya punya produk, kita kan katakanlah tadi masih saya contohnya adalah apotek ya. Apotek adalah Mas. Kemudian ada satu produk yang memang dikhususkan oleh orang tertentu. Contoh sederhana, segmented. Kalau di apotek, misalnya kita ada jualan susu. Bapak Ibu pernah lihat susu kan? Ya kan? Nah, di sana biasanya di apotek ada namanya susu untuk orang yang alergi misalnya. Ya kan? Kemudian ada susu untuk ibu hamil. Ada yang ketiga, susu untuk misalnya untuk penggemukan badan, nah kayak gitu. Nah ini segmented, orang-orang yang sangat tertentu yang bisa menikmati itu. Meskipun kita ketahui bahwasanya produknya sama, susu, bahan dasarnya sama. Tetapi ketika dikemas dengan cantik, ketika dikasih manfaat, value added-nya dinaikkan, target market sudah mulai bergeser lebih dalam lagi. Dan ini ketika kita mendapatkan market yang segmented, ini lebih luar biasa. Mereka sudah nggak memikirkan terkait dengan price. Sudah tidak memikirkan itu. Karena mereka butuh. Sangat butuh sekali. Nah, tugas kita adalah sebagai business owner adalah menemukan mana yang sangat butuh sekali. Kayak gitu. Bisa jadi awalnya adalah kita menemukan adalah mass target market. Itu di awal-awal. Berjalan waktu, tiba-tiba nanti dia bisa masuk ke dalam niche market. Bisa juga masuk lebih dalam lagi menjadi segmented market. Seperti itu. Nah, ini penting ya. Jadi, pahami dulu. Kita mau bermain di mana? Kayak gitu kan ya. Karena ketiga level ini tadi akan memiliki treatment yang berbeda. Kalau mass production seperti apa? Kalau di niche market juga berbeda dan segmented juga berbeda. Kayak gitu. Nah, ini juga harus bilang. Ini salah satu contoh. Nanti kita kasih contoh yang lain gitu kan ya. Kemudian, bagaimana sih untuk mendapatkan target market yang ideal gitu kan ya? Caranya ya opo gitu kan ya.
Apakah menggunakan data? Tentu sebagai seorang business owner mau nggak mau kita tetap harus menggunakan data kayak gitu kan ya. Tetapi sebelum itu langkah ketiga itu tadi kita harus tahu langkah yang pertama yaitu harus bisa mendefinisikan, harus tahu orang-orang itu butuhnya apa kayak gitu kan ya. Target marketnya apa gitu, butuhnya apa. Contoh misalnya listrik, ini Pak Adi nih dari Kupang. Beliau ini punya usaha distributor listrik atau distributor lampu gitu kan ya. Target marketnya apa? Tadi saya lihat di tulisannya adalah toko bangunan, toko listrik. Ini segmented ini Dan. Jadi beliau ini langsung mengerucut ke dalam. Sep, itu kan. Dan biasanya kalau target segmented ini memang dari sisi penjualan ini nggak sebesar kayak di mass production atau di mass target market tadi. Tetapi value-nya gede. Ketika beliau dapat, biasanya nilainya itu bisa untuk 1 tahun. Ya, amin ya. Amin, 1 tahun ya. Ya, walaupun 1 bulan ya nggak apa-apa lah gitu kan ya. Tapi ini gede banget. Karena dia segmented, dia itu. Hanya orang itu simply. Kalau beliau jualannya langsung buka toko ke orang, satu katakanlah lampu harga 10.000, sedangkan dia punya stok ratusan ribu, berapa waktu, berapa lama yang harus dibutuhkan beliau untuk menghabiskan stok itu? Maka beliau merubah, dikerucutkan lagi. Oh, saya harus mengejar target marketnya. Siapa target marketnya? Ya tadi itu, toko-toko listrik, toko bangunan, yang gitu. Dan pasti toko bangunan, toko listrik, itu nggak pernah belinya satu. Pasti belinya itu kodian, lusinan, ya gitu. Nah, ini penting. Maka kita harus tahu, oh, kita mau bermain di mana. Otomatis akan berbeda, kayak gitu kan ya. Akan berbeda cara bermainnya. Kalau kita jualan langsung ke manufacturing to customer, nah ini lagi ngetren sekarang nih, M2C, B2C, sekarang itu lagi namanya manufacturing to customer. Ini yang lagi membuat beberapa perusahaan tanda kutip ini sudah mulai goyah gitu kan. Dan beruntunglah Bapak Ibu yang UMKM ini bisa memanfaatkan ini. Karena ini celah banget ini. Ini bagus banget. Beberapa perusahaan ini sudah mulai dengan adanya network ini, mereka itu memangkas biaya reseller distributor. Nah, ini hati-hati nih kalau bermain di M2C ini, manufacturing to customer. Nah, Bapak Ibu untuk MKM ini penting banget. Ini bisa dilakukan strategi nanti ke depannya. Oh, customer saya itu siapa? Kayak gitu kan. Target marketnya siapa? Maka saya harus menggunakan cara apa? Itu yang penting. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah mass target market secara garis besar umum, tapi ini sebenarnya sudah spesifik, ya kan? Sudah spesifik tapi jumlahnya gede. Contoh tadi misalnya toko roti Gembong tadi kan usianya adalah 20 sampai 45 katakanlah itu kan trennya gede banget. Trennya itu kan masih besar. Tetapi di dalam roti Gembong itu kan pasti ada roti selai coklat, selai nanas, stroberi, dan ini target marketnya kan segmented, berbeda. Pernah nggak kita beli misalnya ini, beli roti atau apa, beli rasa kacang dengan rasa keju dengan stroberi harganya berbeda. Pernah nggak? Saya pernah mengalami gitu. Oh, ternyata kalau pakai ini berbeda. Nah, ini biasanya diterapkan oleh toko cat. Nah, ini yang biasanya mau lebaran, mau ngecat rumah. Ah, ini penting. Ya kan? Semakin gelap warna, semakin mahal. Bener nggak? Apalagi yang catnya pakai model di mixing gitu kan ya. Semakin gelap itu semakin mahal. Nah, itu memang seperti itu ya. Ya mungkin memang dari bahan mereka lebih banyak, tetapi dari sisi yang lain, nah ini memang dipermainkan. Kita bisa memainkan itu target marketnya. Maka ini yang harus membedakan. Walaupun produknya sama, tetapi ketika kita memberikan nilai tambah, maka nanti target marketnya akan geser juga. Kayak gitu. Jadi ini saling saling berkesinambungan atau saling connect gitu loh, antara nilai tambahnya tadi itu dengan target market. Ini penting banget itu. Nah, dan itu biasanya hasilnya adalah value atau nilai yang akan kita jual itu akan lebih. Jadi akan berbeda itu kan. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini slide-nya kayaknya sedikit bermasalah ini. Baik. Oke. Nah, setelah kita mengetahui target marketnya itu, ya kan?
maka kita harus tahu tips menentukan target market yang ideal tadi ya. Yang pertama, nah ini boleh dicatat nanti, silakan ya. Kita harus tahu mendefinisikan, tadi yang saya sampaikan, definisinya seperti apa. Apa yang diinginkan oleh pelanggan ini? Siapa pelanggan ideal kita? Pertanyaan pertama adalah siapa pelanggan ideal kita? Nah, ini jawabannya dari mana? Ini bisa dari asumsi, bisa dari data, bisa dari riset kita. Kira-kira siapa pelanggan ideal kita? Nah, gitu. Sehingga nanti kita akan tahu, oh kalau pelanggan A tadi, yang contohnya adalah toko listrik ya tadi, oh ternyata kalau menjual listrik adalah toko bangunan, kemudian toko listrik dan sebagainya kayak gitu. Kalau di sini ada yang punya usaha kue kering misalnya, tadi saya lihat ada Bu Neni kalau nggak salah kue kering ya. Nah kue kering kebetulan saya juga punya usaha kue kering juga Bu. Jadi kalau kering ini kita harus tahu apakah kita mau jual ke customer langsung atau mau kita titipkan atau kita jual ke distributor. Nah ini target marketnya berbeda. Sudah ada 4 target market yang berbeda. Maka ini harus tahu ketika siapa pelanggan idealnya, gitu kan ya. Ini harus tahu dari 4 ini mana yang menghasilkan paling banyak. Dan gitu. Dalam artian apa? Ya produksinya, iya dari nilai valuasinya. Kalau saya biasanya mengambil, saya nggak butuh produksi banyak, tetapi valuasinya tinggi. Nah ini yang belum bisa saya dapatkan. Kalau boleh, kita milih seperti itu. Beli satu tapi untungnya gede. Nah kayak gitu kan ya. Itu misalnya daripada saya harus membuat 10, untungnya 1.000, ya kan? Lebih baik saya membuat satu, tapi untungnya 10.000, kan gitu. Nah ini harus tahu. Nah kayak gitu. Siapa pelanggan ideal gitu kan ya? Ini mau ditaruh kemana? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahu pelanggan ideal, kemudian apa kebutuhan dan keinginan mereka? Harus tahu kebutuhannya apa sih sebenarnya? Nah gitu kan ya. Kebutuhannya mereka itu seperti apa? Apakah mereka butuh ini untuk dijual lagi? Atau keinginan mereka ini mereka mendapatkan untungnya? Atau yang lain? Nah, ini harus tahu. Kebutuhannya apa? Keinginan mereka seperti apa? Ini harus punya data. Nah, gitu. Datanya dari mana? Kalau kita usaha ini sudah jalan, kita bisa melakukan riset. Kita bertanya langsung, boleh. Kita bertanya kepada customer-nya, kita bertanya kepada orang yang beli. Lakukan itu. Pak, kenapa sih Anda beli tempat saya? Sampai kenapa sih kok mau beli saya? Oh, seperti ini, saya butuh ini. Ketika dia mau beli tempat Anda, artinya kita sudah bisa memberikan solusi pemenuhan atas kebutuhan mereka. Itu dicatat. Nanti ini akan menjadi dasar atau acuan kita untuk pengembangan atau produk baru nanti. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apa karakteristik dan perilaku mereka. Nah, ini harus tahu. Oh, kalau masyarakat A sukanya diskon. Nah, apalagi nih yang, mohon maaf nih, menjelang Lebaran nih ya kan. Itu kalau di mall-mall, itu kalau ada tulisannya 30 plus itu, wah itu rame banget itu. Nah ini memang sudah target marketnya. Oh, ini momentum ini. Maka ditambahkan seperti itu. Dan ini juga Bapak Ibu bisa bikin. Mumpung, aji mumpung lah istilahnya ya. Mumpung mendekati Lebaran, ini bisa kita gunakan. Karakteristiknya seperti apa? Apakah mereka ini suka jajan? Apakah mereka ini orang yang suka barang-barang branded? Apakah mereka ini seperti apa? Perilakunya seperti apa? Kita harus memahami. Bagaimana caranya mengetahui? Kita bisa melakukan survei. Rata-rata yang beli seperti apa? Jong, sekarang saya mau tanya. Sekarang lagi pertanyaannya. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya usaha jalan kan pastinya? Oke. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya kepada customer Anda kenapa mereka beli di tempat Anda? Oke. Yuk, silakan. Saya ingin tahu. Jangan-jangan kita ini ya sudah jalan aja gitu, tapi kita nggak pernah ngobrol dengan mereka. Ini penting sekali. Pendekatan secara personal ini nanti ada di poin yang berikutnya. Sehingga kita tahu apa keinginan mereka, apa yang harus kita lakukan. Dengarkan apa yang ingin. Yuk, silakan. Apakah selama ini ketika kita berusaha, punya produk, jualan, atau dan sebagainya, kita
pernah bertanya nggak dengan mereka? Kenapa mereka mau beli di tempat Anda? Kenapa mereka mau order di tempat Anda? Murahkah? Cepatkah? Dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti target market kita. Apakah nanti target market ini, oh, karakteristiknya ternyata seperti ini, gitu loh. Atau bisa juga dilakukan secara asumsi. Wah, ini ada yang jawab nih. Terima kasih. Dari Bunda Lucy. Dari Bunda Lucy, pernah kami tanya customer, agen, dan distributor kenapa mereka suka produk kami. Ya, sip. Pernah, oke ya. Walaupun nanti kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Apakah selama ini kita punya usaha produk, kenapa mereka mau membeli tempat Anda? Oke, pernah rumah sehat di antara alasan customer memilih tempat saya karena pelayanannya baik dan ramah. Sip. Melariskan melariskan jualan teman sendiri. Nah, ini penting juga nih. Ini bagus ini. Melariskan jualan teman sendiri nih. Nggak apa-apa. Kalau kita misalnya di apa namanya alumninya atau punya grup itu nggak apa-apa. Sekalian kita ini. Nah, itu. Tapi ini masih kurang gitu kan ya. Maka harus tahu. Ajak ngobrol mereka. Datang gitu kan. Nah, ini Fatul Solo. Pak Fatul karena lebih murah, lebih lengkap dari pesaing. Oke, siap gitu. Saya yakin kalau lebih murah, lebih lengkap, masih bisa di-compare. Nah, gitu. Itu jawaban dari customer ya. Tapi harus tahu customer itu ngomong itu tuh karena apa, kayak gitu. Nah, kalau lebih murah, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti memang kita lebih murah ya kan ya. Lebih lengkap. Nah, ini biasanya lebih murah akan kalah dengan lebih lengkap. Realitanya, kalau kita punya produk yang banyak loh ya, dengan jumlah yang variasinya banyak. Berbeda kalau kita produknya cuma satu. Itu masih bisa lebih murah, oke lah. Tapi misalnya contoh nih, roti gembong tadi kan misalnya ada variannya banyak, kemudian ada roti-roti yang lain gitu kan. Orang datang ke tempat Anda kan juga beli yang lain, beli ini, beli itu, ya kan gitu. Nah, karena lengkap itu biasanya mereka, saya males kayak gitu kan ya. Bahkan kalau sudah bilang lengkap, biasanya naik. Harga sudah nomor 2. Sudah nggak mikirin, benar nggak Bu? Males saya parkir di sana kena 5.000 lagi, lari ke sana lagi kayak gitu kan. Nah itu biasanya. Nah ini yang harus kita ini. Oke. Nah karakteristiknya seperti apa? Apakah mereka ini males? Nah ini juga harus dipahami Bapak Ibu dalam menentukan nanti target market yang baru atau pada saat kita melakukan penetrasi atau pengembangan usaha kita kayak gitu. Sampai kapan itu akan direvisi? Sampai terjadi repeat order. Kenapa kok harus repeat order? Karena kalau sudah repeat order, itu namanya produk Anda sudah produk market fit atau produknya sudah dibutuhkan oleh market. Oke? Jadi kalau produk saya ini dibutuhkan orang, tapi nggak pernah repeat, ya sama. Nah, gitu kan ya. Loh Pak, punya saya ini properti. Repeat ordernya gimana? Kan mereka belinya cuma 1 kali. Benar nggak? Ada nggak yang beli rumah tiap tahun gitu, beli rumah? Atau tiap bulan beli rumah kayak beli kacang gitu kan? Nah, apakah perumahan properti bisa repeat order? Bisa. Ketika kita membuka produk perumahan baru, kita kasih nama embel-embel kita, marketnya biasanya mereka langsung akan menjadi advocate atau orang yang mau memberikan informasi. Oke ya, lanjut kita ke setelah mendefinisikan. Nah, setelah kita tahu definisinya tadi, sudah paham semuanya, sudah bertanya, sudah kita tulis, sudah kita catat, maka gunakan data itu sebagai acuan. Siapa di sini yang sering bertransaksi dengan mereka dan menanyakan namanya siapa, nomor handphonenya, gitu kan. Yuk, siapa yang sudah melakukan itu? Ini penting ini. Ayo. Ini sangat penting. Kenapa? Data ini penting gitu kan. Kalau kita nggak punya data, data itu nggak harus usia, umur itu detail, nanti detailnya. Minimal adalah kita tahu nomor handphone mereka. Sudahkah kita punya nomor handphonenya? Ya, kalau di rumah sakit, kalau di klinik, itu
wajib. Nama untuk diagnosa. Biasanya data pasien. Ini biasanya kalau di klinik rumah sakit itu memang punya data. Lah, ini yang retail yang lain ya, Kak. Listrik, kayak toko misalnya apa namanya? Roti dan sebagainya. Ini yang agak sering lupa teman-teman itu. Nah, sudah laundry, wah luar biasa nih, bagus ini. Nah, data itu kita akan tahu ya datanya ini di mana gitu kan ya. Sebaran datanya ini kemana kayak gitu kan ya. Kita harus tahu. Maka kumpulkan dan analisis data yang relevan. Ingat kata kuncinya adalah relevan. Silakan di slide berikutnya. Halo? Putus-putus kah koneksi saya? Jelas, Mas Yan? Oke. Jelas. Oke, terima kasih. Ya. Kumpulkan dan analisis data yang relevan. Nah, yang relevan yang pertama apa? Sederhananya ini, laporan penjualan. Yuk, siapa yang sini sudah punya laporan penjualan? Ayo, angkat tangan. Atau boleh komen, silakan. Yuk, siapa yang sudah punya laporan penjualan? Alhamdulillah, Bu Eka. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun kita usahanya kecil, laporan penjualan itu penting banget. Karena kalau tanpa laporan penjualan, Anda tidak bisa mengetahui analisanya seperti apa. Oke, Bu, ya, kami punya laporan karena menggunakan aplikasi penjualan. Sip, terima kasih Bu Lucy. Untuk outlet Pareto, kami kunjungan minimal 2 kali dalam seminggu. HUT owner, keluarga wajib tahu dan kirim hadiah setiap tahun. Wah, ini sudah mulai nih. Pak Adi ini sudah langsung customer satisfaction-nya ini. Wah, ini sudah langsung jauh banget ini. Sip, sudah ada coach ya. Terima kasih. Nah, ini penting. Laporan keuangan itu sederhana, tetapi ini vital sekali. Vital. Apa hubungannya laporan keuangan dengan atau laporan penjualan itu dengan apa namanya? Dengan target market? Ada. Contoh sederhananya gini. Kita mau penetrasi produk, ya kan? Demografinya di mana? Contoh misalnya, saya mau menjual barang kue kering kacang ini ke Tangerang misalnya. Sedangkan di Tangerang ternyata kue kacang itu nggak begitu laku. Yang laku adalah kue, misalnya contoh bukan kue kacang, apa ya? Nastar. Nah, maka kita jangan melakukan penetrasi di situ kue kacangnya. Mana yang lebih gede? Oh, ternyata nastar. Ya, kita akan penetrasi produk nastar di sana. Dari mana itu? Dari laporan penjualan. Karena di laporan penjualan biasanya ada tempatnya. Oh, Bapak ini jualannya di mana? Bapak ini belinya mana? Alamatnya mana? Nah, data itu kita harus punya kayak gitu. Dan harganya yang biasanya mereka beli itu range-nya berapa? Maka ini yang harus kita cari. Oh, ternyata yang menjadi produk paling bagus atau paling repeat ordernya gede produk ini, maka ini yang harus kita gedein atau target marketnya kita geser. Yang kedua, laporan penjualan yaitu riset pasar. Nah, tadi itu. Kemudian riset pasar dan yang terakhir adalah survei pelanggan. Tadi survei itu bisa melakukan form, bisa juga ya sekedar mereka datang. Sekali kita datengin, Pak, Bu, gimana? Suka dengan toko saya? Apa yang kurang? Gitu. Kira-kira nih, Bu, ini rekomendasi nggak kalau di tempat Anda? Kira-kira ini kalau mau buka di sana gimana? Nah, kayak gitu. Pendekatan secara personal itu penting banget. Nah, itu. Oke ya. Lanjut. Saya lanjut ya. Kemudian, nah, yang ketiga adalah lakukan pendekatan personal. Nah, ini dia ini, pendekatan personal. Tadi Pak Adi sudah tadi bilang HUT ownernya, kemudian mengirimi hadiah, apalagi ini menjelang Lebaran. Yuk, sudah mengucapkan belum? Selamat Lebaran kah, selamat berbuka kah, atau apa? Ada yang pernah belanja di, mohon maaf saya sebut merek ya, nggak apa-apa, yang tulisannya toko bangunan, ada angkanya. Kalau sekali kita belanja di sana, selama nomor handphone kita nggak diganti, selama itu juga mereka akan mengucapkan minimal selamat ulang tahun, minimal selamat tahun baru, minimal selamat hari raya sesuai dengan kepercayaan kita. Nah, ini sampai sekarang. Padahal saya membangun rumah itu udah 5 atau 10 tahun yang lalu.
Tetapi sampai hari ini mereka masih melakukan pendekatan personal. Nah, kayak gitu. Loh, coach, nanti ini biayanya gede. Enggak. Sekarang WA Blast banyak, murah kok itu. Tinggal di scheduling udah selesai gitu kan ya. Nggak ada yang mahal sekarang itu. Murah insya Allah. Ya, kalau mahal itu hanya mindset kita. Gitu kan. Murah, pokoknya mindset kita harus murah dulu. Pahami target market Anda sebagai individu yang unik, bukan hanya pasar. Lah kalau kita menganggap mereka hanya pasar, mereka kita jualan aja ke mereka. Tetapi kita tidak mendengarkan. Ini biasanya dokter ini. Dokter ini luar biasa. Ketika mereka datang, dokter sudah tahu. Tapi dokter pasti tanya, Bapak Ibu, keluhannya apa? Sakitnya apa? Nah, gitu. Oh Pak, saya ini kemarin demam. Gini. Oh berapa hari? Sudah minum obat apa? Nah, gitu kan ya. Sama saja obatnya. Sakit kepala juga dikasih paracetamol. Oh, pendingin ya paracetamol ya. Kasih yang lain lah misalnya. Kalau demam, kasih paracetamol. Mereknya paracetamol, satu lagi pakai merek yang lain. Tapi bahan bakunya sama, paracetamol gitu kan ya. Tapi dia tahu, oh ini saya harus pakai ini. Gitu. Target marketnya beda gitu kan ya. Dan itu biasanya akan lebih dekat. Pendekatan personal. Pelajari nilai-nilai preferensinya seperti apa. Oh, customer saya ini sukanya seperti ini. Kalau di wilayah ini sukanya seperti apa. Kalau di wilayah ini seperti apa. Nah, kayak gitu. Ada beberapa daerah yang memang preferensinya berbeda. Contoh misalnya, kalau kita berjualan di Malang dengan di Tangerang akan berbeda. Karakter orang Tangerang dengan orang Malang pasti akan berbeda. Maka caranya juga harus berbeda. Nggak boleh sama. Preferensi boleh. Oh, kalau di Malang berhasil, kita coba di Tangerang, apakah sama atau tidak? Bisa berhasil, bisa tidak. Maka kalau tidak, kita lakukan evaluasi, kita perbaiki apa yang kita harus perbaiki. Kemudian harapan cara personal. Nah ini dia, Pak, kok senang sih? Pak, kok mau beli tempat saya? Kenapa? Kira-kira nanti mau, kalau misalnya saya mau bu produk, kira-kira produk apa Pak menurut Anda yang enak itu loh, kayak gitu. Pernah nggak melakukan itu? Tanya ke customernya langsung, ngobrol, oh Pak. Nah, itu nanti dapat masukan kita, dapat sebuah preferensi dari mereka. Harapannya apa? Nah, ketika kita menemukan harapan itu, kita lebih mudah nanti, oh ternyata ini target market saya nanti, gitu kan. Ini potensi, dan mereka biasanya akan spending lebih banyak kepada kita tanpa memperhitungkan. Itu sudah menjadi rahasia umum nanti. Oke ya, lanjut. Setelah kita tahu pendekatan personal, maka yang keempat adalah melakukan analisa data. Ya, data penjualan tadi, kemudian sudah ditambahkan dengan preferensi personal, kita compile, kita jadikan satu, kemudian kita analisa data-data itu. Mana yang valid, mana yang relevan, mana yang tidak. Gitu. Mana yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat, mana yang akan kita postpone untuk di tahun-tahun berikutnya. Nah, kayak gitu. Maka dari analisa data itu penting yang akan menjadikan acuan kita. Dan selain itu, gunakan analisa data yang ada di luar. Ada banyak alat bantu analisa data yang dapat membuat atau membantu kita itu memahami target market dengan baik. Banyak banget. Salah satu contoh misalnya Google Analytics, ya kan? Kalau kita mau jualan online, kita tahu target marketnya di mana. Saya punya produk namanya, misalnya contoh adalah sapu ijuk. Saya akan cari sapu ijuk ini banyak di mana. Nah, gitu kan ya. Oh, ternyata ada di wilayah Semarang. Maka iklan saya nggak mau ngiklan di daerah lain. Semarang yang saya kejar. Kenapa? Loh, di situ marketnya gede. Data analisa dari Google-nya kelihatan gede banget. Kenapa saya harus nyari yang kecil? Yang gede aja kolamnya ini yang saya tembak. Kayak itu. Kemudian melakukan social media analytic. Nah, social media analytic gini. Bapak Ibu punya Instagram, punya FB, punya TikTok. Dari situ akan kelihatan siapa yang melihat Ibu. Siapa melihat iklannya, siapa melihat apa yang Ibu posting di situ. Dari situ kita kelihatan, oh lebih banyak di mana. Loh Pak, gimana caranya? Banyak, nanti ada kelas-kelas tersendiri atau ikut-ikut training terkait bagaimana analisa sosial media, bagaimana kayak gitu. Karena itu nanti waktunya beda dengan malam ini, ya kan ya. Dan tools-tools yang lain yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum lanjut, saya jawab pertanyaan dulu. Oh ya, ini sampai jam berapa ini kira-kira? Mbak Sally? Iya, sebetulnya sampai jam 9 saja, Coach. Tapi langsung lanjut saja.
Oke, siap. Masih lanjut, kuat ya? Siap ya? Gak apa-apa lah ya. Besok hari Siap. Sabtu. Oke, siap. Siap. Apakah segmented market kita, apakah positioning usaha kita bisa semakin segmented juga di mata pelanggan seperti having oh ya, jadi gini, kalau kita melihat dari yang nomor tadi yang awal, target market kita itu ibaratkan sebuah funnel atau corong yang atas itu adalah mass market. Mass market ini masih belum segmented, tetapi dia spesifik, artinya sudah ditarget, sudah masuk dalam target tadi itu. Dari sini nanti diturunkan ke bawah, ke niche-nya. Oh, sudah dapat niche nih. Niche, kalau mereka sudah merasakan terpenuhi kebutuhannya, solusinya sudah beres, biasanya mereka akan jadi segmented. Dan biasanya kalau segmented, ini sedikit jumlahnya, tetapi loyalitasnya luar biasa. Dan dia akan menjadi advocate, orang yang mau mengiklankan tanpa dibayar. Pernah nggak itu? Pernah nggak kita, misalnya contoh, kita sudah belanja di suatu tempat nih, ibu-ibu beli cabai misalnya, beli cabai di kompleks itu, Bu Yati misalnya. Bu Yati ini jualnya lebih murah, pelayanannya prima, barangnya masih fresh, enak banget gitu kan ya. Terus dia tanya, Bu beli di mana? Oh Blue Yeti, harganya murah loh, enak loh situ, tempatnya nyaman, rame, orangnya itu gini, dan itu menjadi advocate. Secara nggak sadar, kita itu sudah mempromosikan usaha orang lain, kayak gitu. Benar nggak? Sering nggak lihat seperti itu? Kadang mereka datang dari mana tahu? Oh dari ini, dari sini, dari situ. Nah itu dia. Nanti seperti itu Pak Adi, nggih. Dari kalau jual segmented itu sudah sangat dalam sekali dan mereka jumlahnya sedikit, dan tapi mereka ini sangat powerful untuk leverage tadi itu, pengungkit bisnis kita, maka pertahankan. Nah, biasanya kalau saya akan melihat segmentednya seperti apa. Ketika mereka butuh A, maka saya akan berusaha memenuhi kebutuhan itu. Agar kenapa? Agar dia menjadi leverage, agar mereka ini mau secara tanpa dibayar, tanpa dipaksa, ini mau. Oh, produknya ini loh bagus. Oh, ini loh enak dan sebagainya. Pernah nggak gitu? Pasti pernah. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan hal seperti itu. Oke ya. Saya lanjut dari analisa data. Setelah kita tahu analisa data, ya kan? Nah, yang tak kalah penting adalah tahu data kita nih. Ada yang kedua, yang kelima adalah menganalisa kompetitor. Nah, ini yang jarang dilakukan. Jadi kita itu hanya membuat draft, perencanaan. Oh, ternyata ini segmentasinya. Kadang kita lupa. Kompetitor kita itu sudah melakukan atau tidak. Maka cara paling nikmat, paling nyaman, dan paling mudah adalah melihat kompetitor. Lihat dan pahami kompetitor Anda dalam mendekati target market. Gimana sih caranya mereka mendekati market? Maka kita contoh cara itu. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, kalau tiru plek, tiru sama persis nggak mungkin karena mereka memiliki karakteristik berbeda. Minimal kita tahu, oh ternyata mereka ini. Saya melakukan itu. Jadi ketika saya akan launching produk baru atau melakukan penetrasi pasar baru, saya lihat di sini apa sih yang paling banyak, apa yang disuai mereka. Maka itu yang saya coba, oh ternyata seperti ini, kayak gitu. Apa keunggulan mereka? Apa sih keunggulan mereka? Apa kelemahan mereka? Analisa menggunakan SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Gitu kan ya. Nanti ini analisa kompetitor. Jadi nanti kita harus tahu kompetitornya seperti apa. Bikin kompetitor gitu ya. Kompetitor ini ingat ya, kata kuncinya, kompetitor ini mereka yang sepadan dengan usaha kita. Ingat ya, misalnya contoh, saya punya usaha kecil, kue, skalanya ya masih di bawah 100 jutaan lah. Maka kompetitor saya harus mencari usaha yang sama. Jangan melihat kompetitor yang tinggi gede banget. Nah, itu nanti kita akan tumbang. Tapi jadikan mereka ini sebagai rujukan atau referensi. Dan yang kompetitor ini, yang setara, ini adalah yang akan kita analisa. SWOT-nya seperti apa sih mereka? Kayak gitu. Karena kemampuan kita nggak ya 11-12 lah dengan mereka. Jadi itu yang harus kita lihat. Jangan melihat yang tinggi. Tinggi boleh, hanya sebagai referensi. Cara mereka seperti apa. Atau kita catat, oh ternyata mereka melakukan ini. Oh ternyata mereka ini. Kayak gitu ya. Contoh misalnya kita,
Kalau kita melihat kompetitor, masih ingat nggak apa minuman atau saya nggak sebut merek ya, minuman yang muncul hanya di bulan Ramadan. Dan itu sekarang menjadi sebuah persepsi. Kalau iklan ini muncul, artinya mau Ramadan, mau puasa. Marjan. Dan Sirup. ini luasnya sirup marjan, ya betul. Dan ini mereka menganalisa konsisten gitu kan, ya ABC dan Marjan ya ini pasti bertarung ini kan ya, mereka konsisten itu melakukan itu, menganalisa, oh melakukan ABC melakukannya, ABC melakukan ini, Marjan melakukan ini kayak gitu. Atau misalnya contoh yang ada di sekitar kita yang warna biru sama warna merah yang selalu tokonya berdekatan, masih ingat di mana ada Indo pasti ada Alfa, ya. Nah, Alfa Indo ini juga mereka ini saling SWOT, mereka ini saling gitu loh. Tapi mereka tidak pernah menjatuhkan karena mereka selalu membutuhkan. Karena di situ akan menciptakan sebuah pasar. Ingat ya. Jadi kompetitor itu jangan melulu untuk dikalahkan, jangan. Kompetitor itu harus tetap ada. Kenapa? Di situ akan tercipta sebuah pasar. Nah, kalau kita matikan dia, maka monopoli, dan kalau monopoli terjadi ada kemungkinan mereka customer kita akan kabur, akan mencari ada di mana mereka akan titik jenuh, maka harus tetap ada persaingan itu. Ini penting. Jadi ini kuncinya ya. Jadi kalau misalnya misalnya contoh tadi Bu Neni jualan kue kering, terus ada sebelah tetangganya kering, biarkan mereka jualan sama. Nah, kompetitor itu harus kita bagaimana caranya komputernya harus tetap hidup. Kayak gitu. Jangan pernah dikalahkan. Masih ingat Honda dengan Yamaha, bagaimana persaingan mereka? Persaingannya ketat. Yang untung adalah mereka. Karena semakin ini semakin bagus, kita akhirnya membeli. Kayak gitu. Alfa Indo juga sama. Mereka bersaing, kita yang membeli juga. Kayak gitu. Sehingga tercipta sebuah pasar. Gitu. Ini yang disebut target market yang diciptakan tadi itu. Oke ya. Nah, analisa kompetitor ini penting. Jadi Bapak Ibu, tetap ya lakukan analisa kompetitor. Tadi yang 4 itu terhadap bisnis kita sendiri, kita persiapkan. Kemudian yang 5 kompetitor yang kita lakukan kayak gitu. Mengambil contoh. Contohnya sudah ada. Oh, kompetitor sudah melakukan ini. Ya kita lakukan kayak gitu. Ya walaupun nggak sama, minimal apa yang membedakan kayak gitu. Itu harus kita lakukan. Nah, ini penting ya. Jadi agar kita survive, agar kita juga nanti bisa bersaing. Target market juga akan terbentuk terbaru gitu. Nah, ini target marketnya nanti gimana? Nanti akan mengikuti, bisa jadi target mereka kita serap, bisa jadi menambah target market yang baru kayak gitu. Oke ya. Oke. Ini sebenarnya bahas target market tapi langsung strategi nih jadinya. Ini panjang ini. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah lakukan evaluasi. Jadi dari 5 langkah tadi itu, setelah dilakukan evaluasi. Apakah 5-5-nya berhasil? Belum tentu, tergantung dari kemampuan kita, tergantung dari kapabilitas kita. Ada yang berhasil di tempat A, ada yang tidak berhasil di tempat B. Bisa jadi dengan cara yang sama di kota A berhasil, di kota B belum tentu berhasil. Maka harus kita evaluasi dan pelajari. Pastikan untuk terus memantau dan mengevaluasi strategi untuk memahami target market. Jadi terus dilakukan evaluasi, jangan sampai pernah berhenti. Oh, ternyata ini. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, lama-lama kita akan kalah. Kenapa kalah? Karena kita sudah merasa puas, merasa yakin market itu akan manggil kita. Ternyata di samping teman kita atau saudara kita yang tahu melakukan target market baru, bisa jadi mereka akan mengambil target market kita, kompetisinya atau kompetitor tadi itu mereka melakukan SWOT kepada kita nggak melakukan SWOT kepada mereka, kita santai aja. Akhirnya yang terjadi adalah ya sudah, kita akhirnya kalah kayak gitu. Nah, tadi itu ya, jadi ada 6 ya tips yang bisa saya sharingkan malam ini dalam mencari peluang target market yang baru atau target market yang existing atau menambah. Yang pertama harus bisa mendefinisikan ya. Yang kedua adalah gunakan data.
data dari pribadi kita atau data dari perusahaan kita sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan pendekatan secara personal. Nah, kenapa personal? Nah, ini penting karena Indonesia ya, khususnya Indonesia ini ya, orang kalau nggak ketemu itu susah. Ya, biasanya kalau orang disuruh daring itu rasanya kayak, waduh biasa ketemu ini kan, enakan ngobrol, enakan ngopi, ngalor ngidul bahasanya ya gitu. Coba ya, kenapa kok selama ini tempat ngopi masih banyak orang suka ngopi di sana, akhirnya bisa closing bisnis di situ. Nah itu. Tapi kalau kita ngasih proposal via WA, via email, orang belum tentu mau merespon kita. Contoh misalnya jenengan mau bikin target market baru ya, misalnya pakai WA. Belum tentu kalau pakai WA itu orang mau terima. Belum lah gitu. Maka lakukan pendekatan personal. Cara online juga bisa dilakukan secara personal. Tanya ke mereka, lihat status mereka, tanyain kabarnya. Itu bagian dari pendekatan personal. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat yaitu menganalisa data. Jadi dari 3 data itu kita kumpulkan, kita analisa apa yang harus kita lakukan. Kayak gitu ya. Nah, data ini kita simpan dulu. Baru yang kelima yaitu melakukan analisa kompetitor. Ditambah dengan analisa kompetitor. Oh, kompetitor sudah melakukan ini, kita tambahkan. Dan kita jalankan. Baru yang terakhir adalah dievaluasi. Nah, mungkin itu saja Mbak Sally, 6 tips yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ini sebenarnya waktunya sudah over nih. Silakan, monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak J untuk penjelasannya yang luar biasa mengenai 6 tips ya menentukan target pasar. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Bisa untuk para sahabat trainer, bisa langsung dituliskan di chat boleh, raise hand juga boleh, atau langsung open mic ya. Oke, bisa dituliskan pertanyaannya atau langsung open mic. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari para sahabat trainer kepada pemateri kita. Belum ya? Ya, mungkin bisa langsung Saya, open mic saja ya. saya boleh tanya? Silakan Ibu. Silakan. Ya, begini, sering ingin melengkapi database saya itu. Ini kan orang agak susah untuk memberikan data seperti data yang lengkap, tanggal lahir, terus pekerjaan itu masih sulit. Sebenarnya saya ingin kalau misalnya mereka ulang tahun gitu memberikan hadiah, ingin sih, tapi belum tahu caranya supaya mereka mau memberikan data detail mereka. Bisa tolong dibantu caranya bagaimana? Oke. Jawab langsung atau dikumpulkan? Jawab langsung. Boleh dijawab langsung Pak J. Oke. Pertanyaannya sangat luar biasa tadi dari Bu siapa tadi yang Lawang ya? Dari laundry ya di Dari Lawang. Ibu Eka. Eka Lawang, Pak. Eka dari Eka Laundry Pak. Oke, ini dari Lawang Malang atau nama Lawang ini nama ininya? Lawang Laundry atau Kabupaten gimana? Malang, Pak. Kabupaten Malang. Oh ya, siap. Siap. Tetangga berarti kita ya. Tetangga. Baik. Pak Ibu, Bu Eka, bagaimana caranya agar orang mau menyerahkan data? Itu kan ya pertanyaannya. Agar mereka Ya, mau Pak. datang lahir dan sebagainya kayak gitu ya. Ya. Banyak cara Bu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau di rumah sakit, di klinik, atau kalau apotek saya belum pernah melihat ya. Tetapi kalau di klinik, di rumah sakit, data itu sangat mudah sekali didapatkan. Karena mereka untuk form diagnosa, mereka sudah langsung nulis tanggal dan sebagainya kayak gitu. Nah, Bu, sederhananya gini, minimal tahap pertama, Ibu bisa mendapatkan kontaknya, nomor handphone atau nomor WA-nya itu udah luar biasa. Itu dulu. Itu. Nah, dari nomor handphone itu nanti bisa dikembangkan. Apalagi sekarang Bu ya, mohon maaf nih, nomor handphone kita rata-rata orang itu tidak sadar atau entah memang dibuat seperti itu ya. Media sosial mereka itu terkoneksi dengan nomor handphonenya masing-masing. Benar nggak? OTP dan sebagainya itu menggunakan nomor handphone. Dan biasanya kalau kita mencari menggunakan nomor handphone di basis datanya di media sosial itu akan langsung ketemu siapa pemiliknya dan sebagainya siapa ini. Itu langsung dapat.
Dan dari situ kita bisa stalking, oh ini siapa namanya dan ini apa namanya gitu, tanggal lahirnya kapan. Itu caranya. Ini kalau cara yang saya lakukan Bu ya, sambil iseng-iseng, oh siapa sih ini namanya, saya cek, oh ini, oh ternyata dia punya alamat di sini dan sebagainya. Itu bisa kita ini. Nah kalau misalnya Ibu belum tahu caranya, yang kedua adalah cara mudahnya, bikin promo Bu. Bapak Ibu ada promo laundry, syaratnya akan diundi, harus mengumpulkan fotokopi KTP. Pernah Bapak Ibu mengumpulkan fotokopi KTP karena diundi? Biasanya di mall, di apa, kalau kita ke Ramayana, ke Giant atau Hypermart biasanya, Bapak Ibu silakan ada fotokopi KTP, nanti akan diundi. Ya, kayak gitu. Pernah? Dan itu dijadikan database Bapak Ibu. Nah, itu cara mudahnya. Padahal hadiah yang dikasih, katakanlah parfum laundry atau free diskon atau apa, itu kan nggak seberapa. Tetapi data yang kita terima ratusan, itu luar biasa. Apalagi sekelas kalau misalnya kayak Hypermart atau dan sebagainya gitu kan ya. Itu. Atau misalnya kalau Bapak Ibu punya minimarket, kalau ke Alfa Indo atau ke Basmala, biasanya mereka kan ada kupon. Pak, Bu, karena sudah belanja 100.000, Anda dapat kupon. Silakan diisi, nanti akan diundi. Nah, di dalam kupon itu ada tulisannya nomor handphone, tanggal lahir, alamat. Jadi udah gitu aja. Dan itu bisa dijadikan bahan untuk apa namanya? Untuk penetrasi berikutnya. Cara yang ketiga, ini agak sedikit ekstrim. Ini tidak pernah saya ajarkan, tetapi Bapak Ibu diambil ininya aja. Itu nyatetnya di buku gede. Buku itu bisa Bapak Ibu beli atau Bapak Ibu minta. Dan ini luar biasa. Ini triks ya, ini triks. Tapi ini kalau mau dipakai ya monggo, Rion. Yang selama ini tidak digunakan untuk yang hal-hal yang negatif ya, Bu ya. Nah, kayak penipuan dan sebagainya itu jangan. Minimal kita punya database-nya di counter itu. Rata-rata apalagi counter-counter di kampung kan mereka rata-rata tetangga yang ini. Nomor handphonenya dapat, minimal nomor handphone dapat. Kemudian setelah dapat baru kita nanti apa namanya? Lakukan pendataan. Contoh sederhana, Bapak Ibu pernah nggak beli sesuatu, kemudian diminta memasukkan nama, alamat, apakah itu masuk database? Nah, itu. Pernah nggak? Pernah nggak gitu? Dapat WA, oh silakan isi ini alamatnya di mana. Dan itu dijadikan database oleh mereka. Oke, mungkin itu Bu yang bisa saya bantu jawab untuk apa namanya ya, tipsnya atau triknya gitu kan untuk mendapat untuk Ibu Lawang laundry itu tadi yang paling bisa dilakukan saat ini adalah ya tadi itu bikin kupon, nah hadiah tertentu dipajang di tokonya atau di mana lah, dan itu diinformasikan, dikomunikasikan dengan cara apa? Mereka hanya mengirimkan nomor, nama, dan tanggal lahir, udah selesai. Oke, Ngaten Bu, menjawab. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Kebetulan kalau untuk nomor HP, sekarang saya sudah mempunyai semua data pelanggan saya sejak saya menggunakan aplikasi. Pakai aplikasi dan nanti nota dikirim lewat WA, sehingga otomatis kami mempunyai data pelanggan itu. Tapi hanya nomor HP. Untuk cara supaya bisa mendapatkan nanti saya coba akan belajar lagi. Terima kasih Pak Ya, ilmunya. sami-sami. Selanjutnya masih kita menerima 2 pertanyaan lagi, mungkin dari sahabat pendengar yang lainnya. Mengenai target market masih kita open 2 pertanyaan kembali. Bisa langsung raise hand, bisa langsung open mic ya. Ada Saya lagi Mbak mau tanya Mbak. ya, silakan Pak. Sudah terbidik dengan apa?
Target market saya kan penjualan itu jam di pondok-pondok. Harga sudah kita miringkan dengan harga obral, tapi kok belum ada yang nyantol gitu. Padahal sudah tak kasih apa permainan 3 harga. Jadi harga yang paling tinggi, harga tengah-tengah, dan harga yang paling murah. Itu pun masih belum ada yang nyantol. Apa perlu ganti target market ya? Oke. Sudah? Sudah? Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal di materi itu kan ada 6 langkah ya. Yang pertama kita harus tahu market kita siapa. Apakah kita dalam memerlukan produk itu sudah sesuai? Jam tangan itu kira-kira siapa yang pakai? Kayak gitu. Ya kan? Apakah jam tangan itu pakai untuk sekarang saat ini apakah masih relevan atau tidak? Nah, itu dia. Itu yang harus kita jawab dulu. Kalau masih relevan, lanjutkan nggak apa-apa. Yang kedua, apakah mereka butuh jam tangan? Kayak gitu. Nah, ini penting. Karena jujur jam tangan sekarang itu sudah mulai berubah, mulai bergeser. Saya sendiri untuk jam tangan itu sekarang sudah tidak begitu tidak kayak dulu. Kalau dulu kita nggak pakai jam tangan itu ada sesuatu yang hilang. Sekarang kalau kemana-mana bangun tidur yang saya cari adalah handphone. Untuk melihat jam itu menggunakan handphone. Nah ini juga harus mulai berhati-hati karena nanti ada beberapa produk yang akan mulai tergerus, gitu kan ya. Nah bagaimana kalau kita tetap ingin bersaing, maka tidak mesti produk murah itu menjadi sebuah jaminan akan laku. Contoh sederhana, ketika dulu Aqua keluar, yang mereka lakukan adalah apa? Ketika jual dengan harga biasa, itu nggak laku. Bahkan sempat akan bangkrut. Tetapi ketika mereka menjual dengan harga naik, malah justru omsetnya semakin naik. Nah gitu. Bisa jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pastikan produk ini market fit dulu. Market fit dulu. Apakah memang ini sudah cocok dengan marketnya? Nah, pertanyaan tadi, apakah nanti harus ganti market? Bisa iya, bisa tidak. Itu dievaluasi. Kalau dalam 3 bulan, 6 bulan, ini kok tetap sama, ya kita mulai geser. Oh, ini berarti bukan marketnya di sini. Berarti kita harus geser ke tempat yang lain, yang marketnya membutuhkan itu. Atau tanya, Mas, Mbak, mereka ini butuh jam tangan nggak? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Kayak gitu. Nah, sekarang jam tangan yang kalau jam tangan biasa, orang masih agak bingung. Tetapi kalau jam tangan sudah dilengkapi dengan misalnya dengan fitur-fitur kesehatan, dengan fitur-fitur yang lain, maka yang dijual bukan jam tangannya, tetapi fiturnya itu yang dijual. Sehingga itu berbeda nanti. Pendekatannya berbeda, harga pun akan berbeda. Dan marketnya pun akan mulai geser nanti secara otomatis kayak gitu. Jadi, apa yang dilakukan sekarang, dievaluasi apakah ini layak dilanjutkan atau tidak, baik dengan caranya, dengan produknya juga sudah relevan atau tidak, kayak gitu. Nah ini harus tahu. Kalau misalnya nggak sesuai, kita harus geser marketnya atau geser produknya. Jam tangan tetap menggunakan jam tangan, ya gitu kan. Jam tangan sampai sekarang masih ada, iWatch masih mengeluarkan, Huawei masih mengeluarkan. Ya kan, beberapa brand masih mengeluarkan, tapi sekarang sudah bukan tangan lagi, tapi menggunakan smartwatch, ya kan, atau menggunakan gelang yang ya jam tangan lah, tapi fungsinya sudah berbeda untuk kesehatan, dan itu sudah mulai berubah kayak gitu. Nah ini yang harus mulai dipikirkan oleh Mas Haris, apakah tetap menjual jam tangan biasa konvensional atau sudah mulai dinaikkan lagi kayak gitu. Mungkin itu Mas Haris yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan lagi bisa nanti lanjut di diskusi di tempat lain. Oke, monggo. Baik ya. Ternyata semakin malam pertanyaannya semakin seru. Namun ya mohon maaf sahabat pendengar karena kita memang terbatas waktu gitu ya. Dan juga sudah lumayan overtime begitu. Memang harus kita sudahi dulu untuk kelas hari ini begitu ya Pak, Bapak, Ibu sekalian, para sahabat benar. Namun sebelum saya mengakhiri kelas pada hari ini, akan saya berikan sedikit review dari kelas hari ini ya mengenai menentukan target pasar. Di sini ada 6 poin.
yang disampaikan oleh Pak J. Pertama mengenai definisikan dulu siapa dan kebutuhan dari produk kita. Kemudian yang kedua gunakan data. Ketiga gunakan pendekatan personal. Keempat lakukan analisa. Kelima, analisa kompetitor. Jadi keunggulan dan kelemahan dari kompetitor itu kita apa? Yang terakhir, lakukan evaluasi. Begitu Pak J ya, kurang lebih. Baik, baik pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk sahabat renner yang sudah bergabung dalam kelas program Kurma, kelas Ramadan, belajar bersama, pertemuan ketiga. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara, termasuk tim saya di sini. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Muhammad Jainuddin selaku pemateri Pak pada kelas malam hari ini. Semoga menjadi ikhtiar kita untuk melebarkan kapasitas, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Pak J untuk ilmunya ya Pak. Sama-sama. Mohon maaf Baik. kalau ada kesalahan. Baik. Saya Sally mewakili tim Kampus Bos. Mohon maaf juga jika selama kelas 4 hari ini ada kesalahan kata yang kami sengaja atau tidak, begitu. Semoga kita bertemu lagi di program-program Kampus Bos lainnya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di program Kampus Bos lainnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.